Bayangkan suatu pagi kamu bangun, lalu melihat kurs dolar Amerika hanya Rp9.500. Bukan Rp10.000, bukan Rp11.000, tapi Rp9.500. Rupiah terlihat sangat perkasa di layar ponselmu. Gaji kamu tetap sama seperti bulan lalu. Tidak ada kenaikan mendadak. Tidak ada bonus tambahan. Namun kurs dolar Rp9.500 itu mengubah segalanya. Harga barang impor langsung terasa berbeda. Produk luar negeri terlihat jauh lebih murah. iPhone keluaran terbaru terasa lebih masuk ke UMR kamu. Laptop impor tidak lagi terasa mahal. Barang elektronik turun harga perlahan. BBM subsidi bahkan bisa lebih murah. Biaya hidup seakan terasa lebih ringan. Tapi apakah ini benar-benar kabar baik? Atau justru awal dari masalah besar? Karena ekonomi tidak sesederhana yang kamu impikan. Hari ini kita akan membahas skenario ini secara lengkap. Dari penyebabnya, dari dampaknya, dan dari efeknya ke kehidupan kamu. Saat ini $1 Amerika berada di kisaran Rp17.000. Angka ini sudah kita anggap normal bertahun-tahun. Sekarang bayangkan dolar turun ke bawah Rp10.000. Artinya rupiah menguat sangat ekstrim. Penguatan ini hampir 40%. Ini bukan perubahan kecil. Ini perubahan besar dalam sistem ekonomi. Skenario ini bisa terjadi dengan beberapa kondisi khusus. Pertama, konflik global mereda secara signifikan. Perang dan ketegangan geopolitik berhenti. Dunia menjadi lebih stabil. Dana asing mulai mencari negara berkembang. Indonesia menjadi tujuan utama investor dunia. Kedua, Bank Indonesia melakukan intervensi besar. Cadangan devisa digunakan agresif. Pasar valuta asing ditekan kuat. Ketiga, investor asing masuk masif. Dana asing membanjiri pasar saham. Obligasi pemerintah diburu investor global. Permintaan rupiah melonjak tajam. Keempat, Bank Sentral Amerika memangkas suku bunga besar-besaran. Dolar kehilangan daya tariknya. Uang global pindah ke aset berisiko, termasuk ke Indonesia. Gabungan semua faktor ini bisa membuat rupiah sangat kuat. Namun kekuatan berlebihan selalu membawa konsekuensi. Mari kita bahas dampak positifnya terlebih dahulu. Karena efeknya langsung terasa di kehidupan sehari-hari. Harga barang impor turun signifikan. Bahan baku pabrik menjadi jauh lebih murah. Industri yang bergantung impor sangat diuntungkan. Biaya produksi perusahaan menurun drastis. Harga jual produk bisa ditekan. Inflasi nasional berpotensi sangat rendah. Harga kebutuhan pokok lebih stabil. Tekanan kenaikan harga menurun. Daya beli masyarakat meningkat perlahan. Utang luar negeri pemerintah menjadi lebih ringan. Pembayaran bunga utang berkurang. Anggaran negara menjadi lebih longgar. Ruang fiskal pemerintah semakin besar. Subsidi bisa lebih tepat sasaran. Belanja infrastruktur lebih mudah dibiayai. Investor domestik juga lebih percaya diri. Stabilitas harga meningkatkan kepercayaan pasar. Konsumsi rumah tangga tumbuh lebih kuat. Namun setiap keuntungan selalu punya sisi gelap. Rupiah yang terlalu kuat bukan tanpa risiko. Ekspor Indonesia menjadi tidak kompetitif. Harga barang ekspor menjadi mahal. Pembeli luar negeri mulai berpikir ulang. Batu bara Indonesia terasa terlalu mahal. Nikel Indonesia kehilangan daya saing. Produk manufaktur kalah bersaing dengan negara lain. Permintaan ekspor turun perlahan. Volume produksi mulai dikurangi. Pabrik mengurangi jam kerja. Biaya tenaga kerja terasa semakin berat. Beberapa industri mulai tertekan. Tekstil dan alas kaki sangat terdampak. Manufaktur padat karya paling berisiko. Ancaman pemutusan hubungan kerja meningkat. Lapangan kerja menyempit perlahan. Pengangguran bisa meningkat. Pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Keseimbangan ekonomi nasional terganggu. Sekarang mari kita turunkan ke level pribadi. Apa artinya untuk hidup kamu sehari-hari? Daya beli kamu meningkat cukup signifikan. Belanja bulanan terasa lebih ringan. Harga barang impor lebih ramah dompet. Gadget dan elektronik lebih mudah dijangkau. Biaya liburan ke luar negeri lebih murah. Cicilan rumah terasa lebih ringan. Cicilan mobil tidak terlalu menekan. Namun rasa aman pekerjaan bisa berkurang. Terutama jika kamu bekerja di sektor ekspor. Industri tempat kamu bekerja bisa terdampak. Peluang karir bisa melambat. Kenaikan gaji bisa tertunda. Perusahaan lebih berhati-hati ekspansi. Stabilitas jangka pendek terasa nyaman. Namun risiko jangka panjang meningkat. Rupiah kuat bukan selalu kabar baik. Rupiah lemah juga bukan selalu buruk. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Nilai tukar harus stabil dan terkendali. Pemerintah punya peran sangat penting. Bank sentral harus menjaga ritme. Ekspor dan impor harus seimbang. Lapangan kerja harus tetap terlindungi. Pertumbuhan ekonomi harus berkelanjutan. Indonesia Emas 2045 butuh strategi matang. Bukan hanya angka kurs yang indah, tapi ekonomi yang kuat dan adil. Sekarang pertanyaannya untuk kamu. Kamu lebih suka rupiah sangat kuat? Atau rupiah stabil dan aman? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Like video ini jika bermanfaat. Subscribe untuk analisa ekonomi berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.